Salam Rahayu, be a nice person ya teman-teman. Sebelumnya saya mengapresiasi, berterima kasih sekali pada teman-teman atas responnya selama ini tentang konten-konten saya mengenai akuntansi perhotelan. Nah, kali ini ada komentar ya dari teman kita, dan ini komentarnya sangat bagus, sangat super sekali, sehingga memerlukan pembahasan yang detail. Nah, komentarnya mari kita spill ya teman-teman. Akunnya ini dari @budi-budi. Nah, komentarnya untuk SC, jadi SC itu adalah service charge, dianggap sebagai hutang. Kemudian 95% dari SC itu dibagikan ke karyawan dan dipotong PPh 21 dengan mencatat pembukuan sebagai berikut. Debitnya itu adalah hutang service charge. Kreditnya kita bagi dua, di kredit ada bank dan ada hutang PPh 21 karena kita sudah memotong gaji dan service charge itu pada saat penggajian. Nah, sebagai penghasilan kita potong, jadi belum disetorkan bulan berikutnya baru kita setorkan, jadi hutang masih berupa hutang PPh 21. Nah, selanjutnya di mana pembayaran service charge kepada karyawan bukan dicatat sebagai beban atau biaya gaji. Nah, ini udah benar. Jadi bukan dicatat sebagai beban dan biaya gaji. Nah, yang menjadi kendalanya adalah sedangkan account representative atau dari perpajakan, dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak, saat ekualisasi PPh 21 akan melihat biaya gaji di SPT tahunan dengan SPT masa PPh 21 terdapat selisih biaya gaji sebesar nilai SC. Nah, setelah ada dari pemeriksaan ya, katakanlah karena AR sifatnya selalu mendukung dari wajib pajak, dalam hal ini AR itu di kantor perpajakan adalah sebagai membantu wajib pajak dalam melaporkan PPh. Nah, di sini ditemukan saat ekualisasi, penyamaan, jadi penyesuaian dari biaya gaji di SPT tahunan dengan SPT masanya itu terdapat selisih biaya gaji itu sebesar nilai SC. Nah, ini apakah kita akan mencatat itu ke beban atau biaya gaji? Nah, tentunya kita bahas di sini saja. Teman-teman ya, dari apa komentarnya tadi dari akunnya @budi-budi ini sudah benar, dan saya tetap konsisten ya teman-teman bahwa service charge itu adalah hutang, bukan merupakan beban atau biaya gaji. Nah, untuk membuktikan bahwa service charge itu dicatat sebagai beban atau biaya gaji, saya akan lagi membreakdown, akan membahas detail kenapa saya masih tetap membilang hutang service charge, bukan beban atau biaya gaji. Nah, nanti kaitannya dengan PPh 21 juga akan saya bahas. Pertama, kita lihat dulu dari salesnya ya, dari penjualan kamar. Kalau di hotel kan penjualan atas kamar. Nah, kita breakdown, kita sering sudah membahas ini, bahwa kalau terjadi penjualan itu otomatis uang yang kita terima itu pasti kita bukukan debitnya apa. Berarti debit bertambahnya apa? Adalah bank. Berarti yang bertambah adalah akun bank. Jadi akun bank yang bertambah kita bawa ke debit, kita catat di debit. Nah, kreditnya di sini ada revenue. Ini udah sering teman-teman. Revenue ini adalah pendapatan dari hotel. Pendapatan dari hotel. Jadi dia akan
masuk ke dalam laporan laba atau rugi, atau yang kita kenal di hotel adalah PNL, Profit and Loss, ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu baru adalah service charge. Service charge. Service charge ini adalah hutang yang harus dibayarkan ke karyawan dan masuk ke dalam laporan neraca atau balance sheet, ya. Dan yang terakhir adalah PB1. PB1 juga merupakan hutang yang akan disetorkan ke Pemda, pemerintah daerah. Nah, ini sebagai PAD-nya Pemda setempat di mana hotel itu berdomisili. Nah, sekarang berarti yang kedua ini adalah masuk ke dalam neraca, berarti dia akan menambah hutang. Kita memungut dari sale, dari penjualan, pendapatan itu dibawa ke laporan laba rugi sebagai pendapatan revenue-nya hotel. Kemudian service charge PB1 itu kita masukkan ke dalam hutang yang harus dibayarkan ke karyawan dan harus disetorkan ke pemerintah daerah. Itu adalah milik dari karyawan dan pemerintah daerah. Nah, disitulah maka service charge itu adalah merupakan hutang, ya, bukan merupakan beban. Nah, di situ yang pertama, jadi kita membuktikan bahwa service charge ini adalah merupakan hutang, bukan merupakan beban atau biaya gaji. Nah, selanjutnya kita bahas sekarang service charge itu ada service charge yang dibaginya itu adalah 95%, itu dibagi. Ada yang namanya loss and breakage, ini memelihara dari equipment, breakage. Kemudian ada welfare adalah peningkatan sumber daya. Nah, di sini juga terlihat bahwa service charge itu bukanlah merupakan beban. Karena apa? Dia sementara 95% akan dibagi, dan loss and breakage itu untuk equipment, dan welfare fund adalah untuk peningkatan sumber daya. Nah, kalau ini sebagai beban gaji, terus yang dua ini kita masukkan sebagai apa? Sedangkan induknya adalah service charge. Nah, itu bukti, ya. Yang selanjutnya kita akan sekarang bayarkan pembagian service charge. Pembagian service charge itu berbarengan dengan gaji. Jadi kita akan membayar gaji karyawan. Berarti dia itu menyangkut ke service charge juga. Sebulan sekali kita barengan dengan gaji. Nah, sekarang kita akan melakukan pembagian service charge dengan penggabungan dengan pembayaran gaji. Berarti kalau kita melakukan pembagian, tadi kita masukkan ke dalam hutang, sekarang kita akan bagi. Berarti dia akan kita debit service charge. Service charge 95% ini adalah di debit, teman-teman. Jadi ini di debit kredit, ya. Jadi debit kredit dia 95%-nya akan 0. Jadi 0 kembali dia. Loss and breakage akan masuk posisi hutang di akunnya loss and breakage. Sedangkan welfare fund akan masuk ke hutang welfare fund, menambah setiap bulan itu ke akunnya welfare fund, dan itu adalah murni di hutang. Itu. Dan selanjutnya kita karena berbarengan dengan biaya gaji, maka di sini akan di debit juga adalah gaji. Jadi gaji karyawan, ya.
Jadi gaji atau beban biaya gaji. Nah, itu debit. Sekarang kreditnya apa? Yang kita pakai adalah membayar adalah bank. Nah, bank tentunya ini harus kita bayarkan PPh 21. Dia dipotong pada saat pembagian servis charge, pada saat pembayaran gaji. Jadi masuklah PPh 21 sebagai hutang PPh 21. Ini hutang teman-teman yang harus dibayarkan pada disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Nah, SC dengan gaji inilah yang namanya penghasilan. Nah, jadi apa perbedaan penghasilan dengan gaji? Sudah juga saya pernah bahas, mungkin perlu direview, silahkan teman-teman. Karena apa? Gaji itu adalah bagian dari penghasilan. Gaji itu adalah bagian dari penghasilan. Di samping juga penghasilan service charge 95% juga bagian daripada penghasilan, teman-teman. Nah, di situ makanya terbukti sekarang bahwa SC ini adalah hutang. Kalau dia sebagai beban, ini tidak akan nyambung ke sini, teman-teman. Berarti kalau ini dibilang beban, sama dengan beban gaji jadinya. Terus hutang SC-nya mau dibawa kemana? Nah, itu yang tidak nyambung dari kalau penjurnalannya dianggap sebagai beban. Nah, bukti selanjutnya, karena apa lagi yang bisa kita ginikan? Nah, saat kita pembayaran gaji, jadi komponen gaji itu apa? Apa komponennya? Komponen dari gaji. Yang pertama adalah basic salary. Jadi basic salary itu basicnya berapa kita pada saat kontrak itu. Terus pasti saat kontrak itu ada tunjangan jabatan. Kalau kita menjabat ada tunjangan jabatan. Kemudian ada yang namanya tunjangan transportasi, dan ini harus diberikan transportasi. Kemudian ada tunjangan masa kerja. Kalau tunjangan masa kerja itu sifatnya adalah kalau sudah kita punya masa kerja, tapi kalau belum setahun itu belum ada tunjangan masa kerja. Nah, inilah yang kita namakan fixed cost. Jadi dia fix setiap bulan. Inilah yang namanya fixed cost. Salary gaji itu adalah fixed cost. Kalau service charge ini tergantung daripada nilai penjualan, tergantung daripada revenue yang kita peroleh, dikalikan revenue dibagi dengan 121 dikalikan 10%. Itu service charge itu menandakan bukan fixed cost, berarti dia bukan masuk golongan komponen dari gaji, sedangkan gaji adalah fixed cost. Nah, di situ berarti dari apa yang kita kita kenal dengan teori akuntansi ini, bahwa service charge masuk ke dalam hutang service charge. Ini membuktikan dia bukan beban. Nah, selanjutnya ini dulu dipahami teman-teman, karena ada lagi yang bisa saya sebagai bukti bahwa service charge itu adalah hutang. Nah, jadi dia bukan komponen dari gaji, jadi dia adalah murni hutang. Nah, saya hapus dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya bisa berkomentar seandainya memang ada kesalahan atau apa, mempunyai pengalaman yang lebih setelah ada pemeriksaan dari pajak akan berubah atau gimana, mari kita berdiskusi. Nah, selanjutnya dalam laporan atau report PNL ya teman-teman, profit and loss ya, PNL itu kita mengenal namanya biaya PTEA
PTER. Apa itu PTER? PTER adalah payroll tax and expenses related ya. Jadi ada yang namanya payroll tax and expenses related. Disitulah di laporan profit and loss atau laba rugi kita akan mengenal PTER. Berapa sih besar PTER? Biasanya 20% itu sudah mulai agak tinggi PTER-nya. Karena dia tergantung dari revenue ya. Nah, PTER ini apa saja yang tergolong dalam PTER? Yang pertama adalah salary dan salary and wages ya. Jadi gaji dan upah ya. Salary and wages. Jadi gaji dan upah. Kemudian yang kedua tax paid by hotel, ya, dimana kalau PPh 21-nya dibayarkan oleh hotel itu masuk juga di dalam PTER. Kemudian yang ketiga adalah BPJS tenaga kerja, Nah ini akan tergantung dari fixed cost teman-teman, bukan variable cost. Jadi dia tidak masuk service charge. BPJS tenaga kerja itu dihitung dari fixed cost-nya, salary, basic salary dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian bonus juga teman-teman. Bonus itu atau THR itu masuk dalam PTER. Kemudian ada employee meal, ada makanan ya, employee meal. Jadi di hotel itu ada pemberian dari makan, itu employee meal. Kemudian BPJS kesehatan, atau juga asuransi kesehatan. Kalau ada ya, bekerja sama dengan hotel itu masuk ke dalam PTER. Kemudian yang lain lagi adalah DW, daily worker atau casual ya. Casual dan terakhir ini biasanya charge out. Charge out itu adalah biaya yang ada dalam PTER-nya HRD and Security, Departemen HRD and Security, karena di Departemen HRD dan Security itu harus bebannya itu biayanya adalah 0. Makanya dibagi ke masing-masing departemen yang ada di hotel. Nah, dari sini teman-teman, di PTER yang dilaporkan PNL, laporan laba rugi, nyata sekali bahwa tidak ada service charge yang dibebankan di sini. Jadi dia itu service charge bukan merupakan beban atau bukan merupakan gaji. Jadi kelompok biaya gaji. Jadi dia itu adalah penghasilan. Penghasilan itu bisa berupa service charge, tax paid by hotel juga merupakan penghasilan, memberikan manfaat bagi karyawan, dan gaji juga manfaat-manfaat lain yang masuk. Nah, itulah namanya penghasilan. Penghasilan itu banyak yang memberikan manfaat sebagai penghasilan bagi karyawan. Nah, disinilah akan menjadi objek pajak dari PPh 21. Nah, dari sini makanya saya tetap konsisten teman-teman tentang service charge kepada hutang service charge dan bukan kepada beban atau biaya gaji. Nah, itu yang bisa saya berikan supaya kalau ada pemeriksaan atau AR-nya bertanya sedangkan kita tidak memberikan data yang detail, maka saya takutnya akan berlaku seperti itu sehingga kita kesulitan untuk melakukan pembukuan teman-teman. Nah, pada dasarnya nanti akan mempengaruhi daripada karyawan itu sendiri, tenaga kerja yang akan dikorbankan dalam hal ini, karena otomatis itu akan berubah pembukuannya sehingga
apa yang kita yakini selama ini dengan teori ini, dengan bahwa pendapatan tax dan service itu akan berubah, teman-teman. Itu sudah baku bahwa pendapatan harus ditambahkan dengan tax and service. Nah, di situ. Nah, dari keterangan saya ini mudah-mudahan semakin yakin teman-teman, dan kita akan lanjutkan dengan hubungannya ke PPh 21 teman-teman ya. Jadi ke PPh 21 setelah ada ekualisasi itu dimana biaya gaji itu dilihat dari SPT tahunan dibandingkan dengan SPT masanya. Jadi di dalam hal ini SPT masa ya, masa itu ada Januari sampai November. Ini masa Januari sampai November. Kalau dulu kita menghitung masa Januari sampai November itu sama dengan pas PPh dengan Perundang-Undang Pajak Penghasilan, di mana tarif itu adalah pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana kita akan menghitung biaya jabatan berapa, ada PTKP, ada pemberian BPJS. Nah, itu dihitung, ada jaminan pensiun, pembayarannya. Itu semua dihitung. Itu kalau dulu di tahun 2024 itu tidak lagi menggunakan itu. Jadi masa Januari sampai November ini kita menggunakan yang namanya TER, teman-teman. Tarif efektif rata-rata. Nah, di sini di TER ini saya juga membawa dari tarif pemotongan pajak penghasilan. Ini adalah undang-undang perpajakan. Ada TER A, ada TER B, ada TER C ya. Di TER A itu PTKP-nya TK0 ya. TK0 itu adalah tidak kawin dan tanpa tanggungan. Itu PTKP-nya 54 juta. TK1 dan K0, TK1 tidak kawin tapi punya tanggungan 1 orang, dan kawin dengan 0, tidak ada tanggungan. Sudah kawin tapi tidak ada tanggungan, itu PTKP-nya lah 58,58 juta. Begitu juga seterusnya TER B dan TER C. Nah, di sini sudah ada teman-teman sampai dengan 5.400.000 itu TER A-nya adalah 0%. Tarif efektif rata-ratanya 0%. Itu tidak lagi kita menghitung banyak-banyak, teman-teman. Langsung kalau gajinya di atas 5,4, 5.400 sampai 5.650, itu kena tarifnya adalah 0,25%, teman-teman. Dan selanjutnya, nah itulah yang diatur dalam TER itu, dari tarif efektif rata-rata. Namun dalam penyampaian SPT-nya itu menggunakan ISPT. Berarti ini adalah melampirkan atau kita menyetorkan yang namanya CSP. Kita membuat CSP. Dalam CSP ini jangan bikin penghasilan bruto itu gabung, teman-teman, dengan service charge. Saya takutnya teman-teman menggabung dalam pelaporan masa dari Januari sampai November karena langsung menggunakan TER, itu teman-teman gabung. Jadi penghasilan bruto itu ada basic salary, ada tunjangan-tunjangan, dan ditambahkan service charge, tidak di breakdown dalam satu tabel. Nah, ini yang saya takutnya dalam CSP terbaca bahwa penghasilan bruto itu masuk service charge-nya. Service charge gabung dalam basic salary itu dengan tunjangan-tunjangan itu. Itu yang harus teman-teman perhatikan, karena di SPT masa SPT masa Desember itu akan kembali kepada Undang-Undang Perpajakan pasal 17 ayat 1 huruf A ya, di mana tarifnya kembali kepada seperti yang pernah kita gini, yang tarifnya umpamanya sampai dengan 60 juta kena 5%, kemudian 60 sampai 250 juta kena 15%, dan seterusnya. Tetapi kita juga akan menghitung PTKP. Kita menghitung biaya jabatan maksimal 6 juta ya.
Itu kalau di atas 6 juta kita pakai 6 juta. Nah itu udah di konten saya, pembahasan saya dengan PPh 21 juga udah ada, karena kita akan kembali ke Undang-Undang Perpajakan pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah di sini kan jelas teman-teman, kita akan melihat ada di formulir tentang bukti potong itu 1721A1-nya, teman-teman. Di situ akan ada terlihat penghasilan bruto. Nah, kalau kita sekarang di pas masa Januari dengan November itu kita tidak hati-hati dalam pelaporan masanya, maka di masa Desember juga akan menjadi, pada saat ekualisasi itu biaya beban gaji itu akan menjadi berbeda, teman-teman. Berbeda. Nah, dari formulir ini mari kita jelaskan apa saja komponen di formulir 1721A1 itu. Nah, apa saja yang ada terkandung di situ. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang saya langsung bawa contoh dari formulir 17 1721A1, teman-teman. Nah, di sini ada, langsung saya ginikan, adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Nah, seperti saya jelaskan tadi, penghasilan bruto berarti kan masuk komponen penghasilan itu apa? Yang pertama pasti gaji, teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat gaji atau pensiun. Nah, bagi yang sudah pensiun, disinilah gajinya berapa, atau JHT, pencairan JHT, THT, ya THT, atau JHT. Nah, di sini berapa gajinya, berapa salary, berapa komponen dari gaji itu. Nah, di situ kita catat, teman-teman. Nyata sekali sudah ada dalam penghasilan bruto di formulir 1721A1. Kalau ini salah kita pada saat masanya, kita gabung cuma ada gaji dan pensiunan. Di sini adalah di masa Januari sampai Desember, karena kita hitung 1 tahun sekarang. Biaya gaji itu kita hitung 1 tahun. Kita gabungkan realnya yang didapat oleh karyawan itu dari Januari sampai Desember. Nah, itu masuk ke dalam gaji ini. Kemudian ada tunjangan yang kedua adalah tunjangan PPh. Kalau ada tunjangan dari paid by tax by hotel itu ya harus dicatat di situ. Kalau nggak ada ya jangan diisi. Kemudian ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini adalah service charge, teman-teman. Disinilah service charge dari Januari sampai dengan Desember, teman-teman. Jadi semua dari Januari berapa service charge sampai Desember itu kita catat di sini, teman-teman. Kita laporkan di sini dia. Sehingga kalau masa dari Januari sampai November itu kita sudah benar dengan gaji dan service charge-nya itu merupakan penghasilan bruto yang tidak digabung penghasilan brutonya, maka di sini juga akan terlihat seperti ini. Jadi gaji itu tidak akan, pada saat ekualisasi itu tidak akan beda, teman-teman, tidak akan beda. Dan juga service charge itu tidak akan beda, teman-teman. Berapa yang kita laporkan itu akan terus 64, 5, 6 itu sudah biasa, teman-teman. Kemudian ada 7 adalah mengenai THR atau bonus lah, bonus. Di sini akan terlihat karena bonus kita dalam 1 tahun, THR dalam 1 tahun dibayarkan sekali. Dan inilah yang namanya total penghasilan bruto. Penghasilan bruto. Nah, di situ teman-teman mudah-mudahan tidak keliru dalam hal ini, tidak keliru dalam pelaporan itu. Pada saat pelaporan November sama Januari sampai November itu, teman-teman ya.
Jadi penghasilan bruto dan kemudian kita akan mendapatkan penghasilan neto dengan mengurangi dengan PTKP. Nah, selanjutnya akhirnya dapatlah pajak yang terhutang berapa. Nah, kalau terjadi ekualisasi, jadi kalau dia pada saat masa Januari dan November itu sudah benar kita juga membedakan service charge dengan gaji ini, teman-teman, maka dalam formulir 1721 itu akan juga nampak seperti ini. Akhirnya klop, teman-teman. Gaji dari Januari sampai November sekian jumlahnya, ditambahkan Desember sekianlah jumlahnya. Januari November sudah harus tercatat seperti itu dalam pelaporannya di CSP-nya itu. Jadi terlihat seperti itu. Tunjangan servis lainnya seperti service charge juga dari Januari November ditambahkan dengan Desember. Inilah yang di 1721. Mana kalau pas ekualisasi, kalau sudah benar itu tidak akan beda, teman-teman. Nah, dari beban biaya gajinya berapa kita bukukan, kita bayarkan, kita laporkan, pasti akan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Jadi dari apa yang kita bahas kali ini, service charge itu pada dasarnya bagi perusahaan itu adalah hutang, bagi karyawan itu adalah merupakan penghasilan, bagian daripada penghasilan yang digabung pembayarannya dengan gaji dan tidak pernah dia masuk komponen ke dalam biaya gaji. Jadi itu adalah objek pajak dari pajak penghasilan PPh 21. Nah, itu teman-teman, dalam hal ini mudah-mudahan dalam pelaporan ini antara beban gaji dan service charge itu harus teliti ya, teman-teman ya. Seandainya pun nanti dari kantor pelayanan pajak AR kita sebenarnya mengkoreksi sifatnya, teman-teman. Jadi kalau dia bilang itu ada beban gaji, kita berikan pemahaman secara detail, mungkin bisa akan lebih membantu pemahaman dari kantor pajak dengan kita, akhirnya klop, teman-teman ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami, dan mungkin ada hal lain yang mempunyai pengalaman lain, pernah diperiksa oleh KPP, jadi ada perubahan-perubahan, mohon komentarnya, teman-teman, mohon supportnya dengan like, subscribe tentunya, sehingga pembahasan kita ini, diskusi kita semakin luas ya. Nah, untuk kali ini tentang akuntansi perhotelan itu tetap saya akan selalu konsisten membahas akuntansi perhotelan, bukannya menggurui tetapi sharing pengalaman teman-teman, sehingga bagi teman-teman yang baru mulai bekerja di perhotelan dalam masuk dalam departemen akunting itu menjadi punya pegangan ya. Seperti inilah kita di hotel. Baiklah teman-teman, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Kita akan bertemu dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.